Ditinjau dari aspek psikologis bahwa Islam sebagai agama perjuangan dan kekuatan harus selalu melindungi sifat keperwiraan laki-laki. Selain mengenakan aksesoris, busana juga menjadi salah satu bagian yang tak dapat dilupakan. Jika diperhatikan, model busana pria memang lebih konservatif, berbeda dengan busana wanita yang lebih bervariasi baik corak maupun modelnya. Namun hal ini tak lantas menjadi halangan untuk tampil menarik. Untuk menyiasati keterbatasan ini, banyak perancang busana yang bermain dengan kain untuk membuat baju yang disesuaikan dengan karakter dan kondisi finansial. Di antara berbagai jenis kain yang sering digunakan, sutra menjadi salah satu pilihan. Jenis kain ini memang menjadi kegemaran kalangan menengah ke atas. Pria kebanyakan sama kayak perempuan ya, cuma mereka polos, kalau wanita paling dibordir lagi. Tapi sejenisnya sama taffeta, rose silk untuk bikin baju beskap, terus sama baju koko kebanyakan dibordir. Ibunya bordir, bapaknya polos. Kain yang berasal dari Tiongkok dan dihasilkan dari ulat sutra ini memang memiliki kualitas prima yang membedakannya dengan bahan pakaian lainnya. Lihat saja pakaian sutra yang dikenakan para pria ini. Tak dipungkiri, sutra memang membuat penampilan pria tampak lebih berwibawa. Jenis kain yang dulu lazim digunakan wanita, kini menjadi pilihan bagi pria untuk tampil formal. Tanpa disadari, perkembangan tren memberi keleluasaan bagi setiap orang untuk mengekspresikan diri melalui penampilan. Pilihan untuk tampil trendy dan modis pun makin tak terbatas. Demi tujuan tampil menarik, tak jarang melanggar rambu yang ditetapkan oleh agama. Hadis yang menyatakan bahwa emas dan sutra tidak diperbolehkan bagi pria seyogyanya menjadi rambu-rambu bagi kaum pria yang ingin tampil lebih trendy. Jika ditelaah, hadis yang menyatakan hal tersebut memiliki beberapa sudut pandang penafsiran. Pertama, ditinjau dari aspek psikologis bahwa Islam sebagai agama perjuangan dan kekuatan harus selalu melindungi sifat keperwiraan laki-laki dari segala macam bentuk kelemahan, kejatuhan, dan kemerosotan. Dikhawatirkan jika pria memakai emas dan sutra yang identik dengan wanita akan melemahkan kodratnya sebagai laki-laki. Kedua, ditinjau dari aspek sosial di mana emas dan sutra merupakan lambang kemewahan. Pendapat ini menyatakan bahwa Islam tidak menganjurkan umatnya untuk hidup bermewah-mewahan sesuai dalam Al-Quran, di mana hidup bermewah-mewahan sama dengan suatu kemerosotan yang akan menghancurkan suatu umat. Jika kita merenungkan lagi apa yang dilarang oleh agama, tentu mempunyai alasan yang dapat diterima. Lantas, bagaimana pandangan MUI mengenai masalah ini? Lelaki memakai cincin emas atau apa saja dari bahan emas itu hukumnya haram. Nabi pernah mengambil dua barang, satu sutra dan satu emas, ya. Dan dikatakan dua barang ini adalah haram dipakai oleh lelaki umatku, gitu ya. Nah, jadi tegas Islam, lelaki tidak boleh memakai emas dan sutra, gitu ya. Kalau misalnya aslinya itu emas itu warna aslinya adalah kuning, kan, gitu ya. Kemudian dirubah sekarang, diubah menjadi warnanya putih, ya itu tetap emas itu. Jadi perubahan warna itu tidak memengaruhi hakikatnya. Apa kira-kira hikmahnya dalam pelarangan itu? Ada penelitian dan ini juga tercantum dalam buku-buku yang banyak terbit belakangan. Ya, dalam bahasa Arab ada berobat dengan batu mulia dan logam mulia. Ternyata di dalam emas itu ada zat-zat yang sangat bermanfaat bagi perempuan dan tidak bagus bagi laki-laki. Nah, ini barangkali hikmahnya mengapa Nabi mengharamkan atau melarang lelaki memakai emas. Sementara kain sutra diharamkan juga oleh Nabi bagi kaum lelaki, karena sutra itu wataknya lembut, halusan lembut, itu tidak sesuai dengan watak laki-laki.
Maka kalau laki-laki akan memakai sutra, itu akan mempengaruhi perilakunya menjadi tidak jantan. Islam sebagai agama yang mencintai keindahan menganjurkan umatnya untuk tampil sebaik-baiknya dan mematuhi batasan yang telah ditetapkan olehnya. Jangan sampai upaya yang kita lakukan untuk tampil menarik justru membawa kita pada tindakan yang berlebih-lebihan, apalagi menyimpang dari ajaran agama. Karena sesungguhnya Allah menyukai segala sesuatu yang indah.